Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Tantina Haryati SE MAKS dan Ibu Sofi Yunida Putri SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada kesempatan kali ini kami dari grup G akan membahas mengenai soal tentang acquisition and disposition of property, plant and equipment. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga kelompok saya. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Erda Amalia Evitul Mareta dengan NPM akhir 094. Yang kedua ada Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Yang ketiga ada Robiatul Adawiyah dengan NPM akhir 163. Dan yang keempat ada Gita Amelia Safitri dengan NPM akhir 277. Untuk soal pertama, yaitu pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400 juta di atas tanah seharga 100 juta atau dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Syala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada tanggal 1 Januari melakukan pembayaran sebesar 210 juta. Pada tanggal 1 Maret melakukan pembayaran sebesar 300 juta. Pada tanggal 1 Mei melakukan pembayaran 540 juta dan pada tanggal 31 Desember melakukan pembayaran 450 juta. Kemudian untuk totalnya yaitu 1.500 juta. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitannya secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama yang ada bunga 15%, hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Kemudian untuk utang Tinitan lainnya, yang pertama ada bunga 10%, hasil bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Yang kedua ada bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai soal A, yaitu hitunglah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Yang pertama kita melakukan menentukan durasi waktu tiap pembayaran dalam satuan bulan hingga 31 Desember. Seperti pada tanggal 1 Januari durasi bulannya 12. Durasi satuan bulannya 12. Pada tanggal 1 Maret durasi per satuan bulannya 10 bulan. Pada tanggal 1 Mei durasi persatuan bulannya 8 bulan dan 31 Desember tidak ada durasi persatuan bulannya. Kemudian kita konversikan bulan ke dalam fraksi tahun. Seperti 1 Januari pada tanggal 1 Januari untuk fraksi tahunnya 12 dibagi 12 sama dengan 1. Untuk 1 Maret fraksi tahunnya 10, durasinya 10 dibagi 12 sehingga menghasilkan 0,833. Pada tanggal 1 Mei durasi bulannya kan 8. Untuk fraksi tahunnya jadi 8 dibagi 12 sehingga menghasilkan 0,667. Lalu pada tanggal 31 Desember durasi bulannya 0. Kemudian dibagi fraksi tahunnya 12, 0 dibagi 12 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan jumlah pembayaran dengan fraksi tahun. Seperti jumlah pembayaran pada tanggal 1 Januari 210 juta, kita kalikan 1. Fraksi total dari fraksi tahunnya 1 menjadi total pengeluaran tertimbang pada 1 Januari 210 juta. Untuk tanggal 1 Maret jumlah pengeluarannya 300 juta, kita kalikan dengan jumlah fraksi tahun yaitu 0,833. Hasilnya 250 juta.
aslinya 249,900 kita bulatkan menjadi 250 juta. Pada tanggal 1 Mei jumlah pengeluarannya 540 juta dikali 0,667, hasilnya 360 juta. Untuk tanggal 31 Desember jumlah pengeluarannya 450 juta dikalikan 0, hasilnya pun 0. Jadi kita jumlahkan seluruh hasil kali untuk mendapatkan total pengeluaran tertimbang, yaitu total pengeluaran tertimbang sama dengan 210 ditambah 249 juta atau 210 juta ditambah 250 juta kemudian ditambah 360 juta yang menghasilkan 820 juta. Selanjutnya soal B, yaitu bunga yang dapat dihindari karena ditambahkan pada nilai bangunan. Di soal diketahui kalau dana utang secara khusus itu adalah 750.000 dolar. Nah, sedangkan rata-rata tertimbangnya di jawaban A itu ada 820.000 dolar. Nah, di sini terdapat selisih yaitu 70.000. Nominal 70.000 ini mungkin saja bisa masuk ke hutang lain. Sebelum menghitung bunga yang dapat dihindari, kita akan menghitung suku bunga rata-rata tertimbang, yaitu dengan 5 tahun wesel bayar dengan pokoknya itu 550.000 dikali dengan tingkat bunga 10% akan menghasilkan bunga yaitu 55.000 US dollar. Lalu yang kedua ada 10 tahun obligasi dengan pokoknya 600.000 US dollar, tingkat bunganya ada 12%, bunganya adalah 72.000 dolar. Setelah itu kita jumlah pokoknya itu ada 1.150.000 dolar. Lalu jumlah bunganya itu ada 127.000 dolar. Kita akan menghitung rata-ratanya yaitu dengan total bunga sebesar 127.000 dolar dibagi dengan total pokok yaitu 1.150.000 dolar, hasilnya adalah 11%. Lalu kita akan menghitung bunga yang dapat dihindari yaitu dengan tadi jumlah hutang khususnya itu adalah 750.000 dolar dikali dengan tingkat bunganya ada 15% akan menghasilkan bunganya itu 112.500 dolar. Lalu nominal 70.000 ini kan masuk ke hutang lain, itu dikalikan dengan 11% akan menghasilkan bunga 7.700 dolar. Jadi bunga yang dapat dihindari adalah 120.200 dolar. Soal yang C adalah total bunga yang dapat dikeluarkan sesungguhnya. Kita akan menghitung yang pertama itu hutang yang secara khusus itu ada 3 tahun wesel bayar dengan pokoknya 750.000 dolar dikali dengan tingkat bunganya ada 15% akan menghasilkan bunga aktual yaitu 112.500. Lalu kita menghitung hutang lain yaitu ada 5 tahun wesel bayar dengan pokoknya itu 550.000 dengan tingkat bunganya 10% akan menghasilkan bunga aktual 55.000 dolar. Lalu 10 tahun obligasi dengan pokoknya 600.000 dolar dengan tingkat bunganya 12% akan menghasilkan bunga aktual sebesar 72.000 dolar. Jadi total bunga aktual itu ada 239.500. Ini merupakan total bunga yang dikeluarkan perusahaan sesungguhnya. Untuk contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2023, PT Sehat Sentosa membeli sebuah mesin produksi baru untuk kegiatan operasi. Mesin tersebut dibeli dengan harga 250 juta. Mesin dibeli dari luar kota, sehingga memerlukan biaya pengiriman dan biaya pengemasan sebesar 2,5% dan 1% dari harga mesin. Setelah sampai, diperlukan biaya tambahan untuk melakukan instalasi mesin sebesar 8 juta. Atas pembelian tersebut, PT Sehat Sentosa
memperoleh potongan harga sebesar 5% dari harga beli. Pembelian ini dilakukan dengan mengeluarkan kas perusahaan sebesar 60% dan sisanya akan dibayar secara kredit dengan angsuran selama 5 bulan. Diminta yang pertama terdapat hitung biaya perolehan mesin yang dibeli PT Sehat Sentosa. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal akuntansi pada 1 Januari 2023 untuk mencatat pembelian mesin produksi. Dan yang ketiga, buatlah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat angsuran pada bulan pertama hingga bulan kelima. Selanjutnya, untuk penyelesaian soal yang pertama yaitu biaya perolehan mesin, yaitu harga beli ditambah dengan harga untuk menyelesaikan. Yang pertama, harga beli mesin yaitu 250 juta ditambah dengan biaya pengiriman sebesar 2,5% dari harga beli yaitu 6.250.000. Kemudian ditambah biaya pengemasan sebesar 1% dari harga beli yaitu 2.500.000. Kemudian ditambah biaya instalasi sebesar 8 juta. Kemudian karena perusahaan menerima diskon, maka dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 12.500.000. Sehingga biaya perolehan yaitu 254.250.000. Kemudian terdapat perintah B yaitu jurnal ketika melakukan pembelian pada tanggal 1 Januari 2023. Jurnalnya yaitu mesin sebesar 254.250.000 pada kas sebesar 152.550.000 dan pada utang sebesar 101.700.000. Kas ini sebesar 60% dari total beli dan utang sisanya yaitu 40% dari harga beli. Kemudian perintah C yaitu jurnal ketika membayar angsuran. Maka angsuran selama 5 bulan itu yaitu utang yang tersisa yaitu sebesar 101.700.000 dibagi 5 yaitu 20.340.000. Kemudian jurnal untuk setiap angsurannya yaitu utang sebesar 20.340.000 pada kas sebesar 20.340.000. Baik, selanjutnya di poin B ini saya akan menjelaskan contoh kasus terkait dengan materi disposisi. Untuk isi contoh kasusnya adalah sebagai berikut. PT Honcuan Mojokerto membeli sebuah mesin pengemas otomatis pada tanggal 1 Januari tahun 2020 untuk meningkatkan kapasitas produksi. Berikut ini adalah rincian biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan mesin tersebut. Yang pertama ada harga beli mesin sebesar 800 juta, biaya pengirimannya sebesar 25 juta, biaya instalasi dan uji cobanya sebesar 15 juta, dan terakhir biaya pelatihan operator sebesar 10 juta. Perusahaan memperkirakan mesin ini memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penghitungan penyusutan, dan kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2023 perusahaan memutuskan untuk menjual mesin tersebut. Kemudian diminta yang pertama ada menghitung akumulasi penyusutan hingga tanggal penjualan, kemudian ada menentukan nilai buku mesin pada tanggal penjualan, dan yang terakhir membuat jurnal penjualan mesin untuk masing-masing skenario. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama mesin dijual dengan harga 384 juta, kemudian dijual dengan harga 340 juta, dan yang terakhir adalah mesin dijual dengan harga 300 juta. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan jawabannya. Yang pertama di poin A adalah untuk mencari akumulasi penyusutan. Sebelum kita menghitung akumulasi penyusutan, kita akan mencari tahu harga perolehannya terlebih dahulu dengan rincian biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga beli mesin itu sendiri sebesar 800 juta, biaya pengirimannya 25 juta, biaya instalasi dan uji cobanya sebesar 15 juta, dan yang terakhir biaya pelatihan operator sebesar 10 juta. Sehingga total harga perolehan mesin ditemukan sebesar 850 juta. Kemudian untuk menghitung beban penyusutan per tahunnya, kita menggunakan rumus harga perolehan dibagi dengan umur manfaat. Sesuai dengan yang di soal, umur manfaatnya yakni 5 tahun, sehingga 850 juta tadi dibagi dengan 5 tahun, hasilnya adalah 170 juta. Kemudian, karena mesin dijual pada awal tahun keempat, yakni pada tanggal 1 Januari tahun 2023, maka perusahaan telah mencatat penyusutan selama 3 tahun penuh, yakni pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi akumulasi penyusutannya yakni 170 juta dikali dengan 3 tahun, hasilnya adalah 510 juta. Nilai ini adalah akumulasi penyusutan hingga pada tanggal penjualan dilakukan.
Selanjutnya pada poin B kita akan mencari nilai buku. Untuk mencari nilai buku kita akan menggunakan rumus harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehan tadi 850 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 510 juta sehingga nilai bukunya pada tanggal 1 Januari tahun 2023 ditemukan sebesar 340 juta. Dan nilai ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau kerugian atas penjualan yang dilakukan. Kemudian di poin C, untuk mencatat jurnal penjualan. Perusahaan memiliki 3 skenario harga jual mesin. Yang pertama dijual dengan harga 384 juta, kemudian yang kedua dijual dengan harga 340 juta, dan yang terakhir dijual dengan harga 300 juta. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk skenario yang pertama, mesin dijual dengan harga 384 juta. Nilai ini lebih tinggi dari nilai bukunya, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan. Untuk pencatatan jurnalnya, di sisi debit ada kas sebesar 384 juta sesuai dengan yang diterima. Kemudian ada akumulasi penyusutan mesin sebesar 510 juta sesuai dengan perhitungan kita di awal. Dan di kreditnya ada harga mesin itu sendiri, yakni 850 juta, dan keuntungan penjualan asetnya sebesar 44 juta. Nilai ini diperoleh dari harga jual dikurangi dengan nilai bukunya. Kemudian di skenario yang kedua ada mesin dijual dengan harga 340 juta. Dalam skenario ini harga jual sama dengan nilai buku sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang terjadi. Untuk pencatatan jurnalnya di sisi debit ada kas sebesar 340 juta dan akumulasi penyusutan mesinnya sebesar 510 juta. Dan di sisi kreditnya ada mesin sebesar 850 juta. Kemudian di skenario yang ketiga ada mesin dijual dengan harga 300 juta. Nilai ini lebih rendah dari nilai buku, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Untuk pencatatan jurnalnya, di sisi debit ada kas sebesar 300 juta, sesuai yang diterima, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin sebesar 510 juta, dan kerugian penjualan aset sebesar 40 juta. Nilai ini diperoleh dari akumulasi penyusutan, maksud saya nilai buku dikurangi dengan harga jualnya. Kemudian di sisi kreditnya ada mesin dengan harga 850 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.